Hai cuy, pernah gak sih lo kepikiran kenapa hidup ini tuh kayak yang nguji kita terus? Ya kayak seberapa besar sih lo mau ngorbanin sesuatu buat sesuatu yang lo pengen. Gue tuh dulu mikir gini cuy, orang yang melakukan perjanjian dengan setan itu orang yang lebay, penuh drama, dan ya kayak orang yang gak ada kerjaan. Sampai suatu malam, gue itu berdiri di depan bangunan kecil di suatu daerah pelabuhan di salah satu kota di Jawa Tengah. Jam di HP gue waktu itu menunjukkan pukul 00.47. Angin pun berhembus dengan ciri khas bau pelabuhan. Ya apalagi kalau bukan bau besi karat. Lampu jalan yang berkedip. Ya kayak orang yang udah capek hidup lah. Dan tiba-tiba di depan kaki gue itu ada satu kotak plastik kecil yang isinya itu kartu nama. Dan dari situ gue ngerti satu hal. Kenapa ada kesepakatan yang gak boleh disebutin namanya? Bangunannya sih kecil dan gak serem-serem amat kalau dilihat di siang hari. Ya kayak bangunan ekspedisi yang udah lama bangkrut dan lupa untuk dibongkar. Tapi cuy, tiap tanggal 29 Februari nih, satpam lama yang ada di kawasan itu selalu cuti. Katanya sih sakit cuy. Tapi yang udah lama kerja di situ tuh pada tahu kalau masih pengen pulang bawa nama, jangan jaga malam itu. Kartu nama itu keras, ya semacam plastik murahan. Depannya itu tulisannya gede dan resmi, bertuliskan Patrick Villersby and Co. Di belakangnya itu hurufnya tuh kecil banget, nyaris kayak dibikin supaya nggak dibaca, tapi tetap kebaca. Tulisannya darah yang belum ternoda. Kemudian gue masukin kartu itu melalui bawah pintu. Dan tiba-tiba pintunya itu kebuka sendiri cuy. Di dalamnya ruangan putih kosong. Putihnya itu bukan bersih. Putihnya itu kayak ruang isolasi rumah sakit lama. Gak ada lampu. Tapi cuy, gue inget banget waktu itu. Walaupun gak ada lampu, gue itu masih bisa lihat. Di ujung ruangannya ada cahaya tipis. Bukan dari lampu, kayak pintu yang kebuka dikit. Gue pun mencoba berjalan. Sepatu gue bunyinya ehonya tuh gak normal cuy. Kayak ruangan ini lebih gede dari luar. Gue coba ketok pintu itu cuy. Dan dari balik sana ada suara laki-laki tua, tenang, dan kedengerannya capek banget. Apa yang bikin manusia jadi luhur? Gue pun terdiam sejenak, mencoba mengingat apa yang membuat manusia menjadi luhur. Dan gue pun mencoba menjawab dengan tulisan kecil yang ada di balik kartu nama tersebut. Darah yang belum ternoda. Dan tiba-tiba cuy, pintunya itu terbuka. Dan bau pertama yang nyambut gue itu bau tembakau mahal. Dan juga bau alkohol tua. Ruangan di dalam itu seperti lounge. Dan di dalamnya itu ada sekitar 7 orang yang
lagi duduk santai. Pakai jas gaya Belanda zaman kolonial, rambut klimis, dan sepatu yang kinclong. Mereka duduk sambil merokok dan minum brandy. Cuman terdengar suara gramofon yang muterin lagu yang sama, terus berputar dan terus diputar lagi. Daku merana di lembah duka asmara. Gue pun coba nyapa satu orang. Dia itu noleh tapi ngeliat tembok, kayak gue itu gak ada. Dan di tengah ruangan ada meja bundar gede. Di atasnya ada pena bulu dan sebuah dokumen yang isinya itu hidup gue lengkap. Hal-hal yang bahkan gue gak pernah ceritain ke siapapun. Ketakutan terbesar gue, dosa paling kotor gue, dan nama orang yang paling gue benci. Tapi gue itu pura-pura sayang sama dia. Dan di bagian bawah ada kolom kosong untuk tanda tangan. Dan saat itu akhirnya gue sadar, ini bukan soal jual jiwa, ini soal izin. Gue pun mutusin untuk gak tanda tangan. Dan gue pun mutusin untuk keluar dari bangunan tersebut. Pagi harinya, bangunan itu udah kosong lagi. Kosong dan gak ada bekas. Tapi anehnya, setiap kali tanggal 29 Februari datang, selalu ada berita orang kaya mendadak. Ada orang sembuh dari penyakit yang mustahil. Dan ada juga orang yang dapat kekuasaan secara instan. Dan setiap 4 tahun sekali, ada satu berita kecil di belakang koran. Anak hilang belum ditemukan. Aku nggak tahu kenapa om itu datang ke rumah malam itu. Ibu bilang dia itu teman lama ayah. Padahal ayah jarang punya teman. Dan malam itu ayah tuh nggak makan. Ayah cuman duduk, ngerokok, dan ngeliatin aku. Biasanya ayah itu kalau lihat aku selalu senyum. Tapi anehnya malam itu ayah itu nggak senyum sama sekali. Aku cuma dengar mereka ngomong di dapur. Aku cuma nangkep satu kalimat. 4 tahun lagi cukup. Dan kebesokan harinya ayah tuh dapat kerjaan baru. Ibu beli kulkas. Aku pun dibeliin sepatu. Semua seneng. Cuman satu yang aneh. Ayah gak pernah manggil namaku lagi. Tanggal itu datang lagi, 29 Februari. Ayah bilang aku ikut ayah sebentar. Katanya sih cuman mau lihat gedung. Gedungnya kecil, putih, dingin, dan di dalamnya banyak om-om pakai baju rapi. Mereka gak lihat aku, padahal aku ada. Aku ngeliat ayah tanda tangan. Aku kira itu tanda tangan biasa. Ayah megang pundakku dan bilang, Maafin ayah. sekarang aku nunggu di ruangan putih tersebut.
Gak ada sakit, gak ada takut. Aku cuma kepikiran satu hal. Ternyata aku bukan yang dipilih. Aku yang dibayar. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta yang berjudul The Unmentionable Brigade. Jadi cuy, sekarang gue tanya sama lo. Kalau suatu malam lo nemuin kartu nama itu dan semua masalah hidup lo bakalan selesai, apakah lo bakalan tanda tangan? Atau lo masih percaya kalau semua keajaiban itu gratis? Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.